Lantas kira-kira untuk persyaratan paling sedikit 3 tahun memiliki pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, ini apakah untuk semua P3K, baik itu P3K guru maupun P3K non-guru? Coba kita cermati kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Bagi teman-teman yang telah lulus seleksi P3K Guru tahap 1 dan juga tahap 2, setelah kita melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan juga upload pemberkasan, tentunya kita menantikan untuk kapan kita mendapatkan SK P3K. Di tengah-tengah penantian, di sisi lain teman-teman merasa khawatir dengan terbitnya surat terbaru dari BKN tertanggal 14 Februari 2022 tentang persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NI P3K yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau lembaga serta pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, yang mana dengan terbitnya surat edaran terbaru ini, daerah masing-masing itu memberikan SPTJM ya terkait tentang data-data yang diusulkan untuk penetapan nomor induk P3K-nya. Yang mana di sini tentu saja yang membuat kita resah yaitu terkait tentang masa kerja. Yang mana di sini disebutkan berdasarkan surat keputusan Mendengar RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K anggaran 2021. Dalam diktum pertama menyatakan bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman kerja atau pengalaman sebagai berikut, yaitu paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk menjadi pemula, terampil, dan ahli pertama. Dan di sini untuk P3K guru ini adalah masuknya pada jabatan ahli pertama dengan menggunakan ijazah S1. Dan paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya pemula, terampil, dan ahli pertama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka instansi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan tahapan seleksi administrasi. Tentu saja dengan beredarnya surat ini, maka dari teman-teman guru honorer yang mungkin saja memiliki masa kerja atau pengalaman kurang dari 3 tahun, ini merasa khawatir, jangan-jangan nanti SK P3K saya ini tidak akan turun. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kalian juga perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja BKN telah mengeluarkan surat edaran terbaru yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian tertanggal 14 Februari. Yang mana pada intinya di sini adalah diberikan yaitu persyaratan tambahan bagi instansi untuk melakukan pengusulan penetapan nomor induk P3K. Dan pada intinya di sini instansi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran kelengkapan administrasi dalam bentuk surat pertanggungjawaban mutlak terkait tentang masa kerja yang diusulkan teman-teman. Secara langsung di sini menjadi suatu kekhawatiran bagi teman-teman guru honorer yang memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun. Kira-kira apakah untuk masa kerja yang minimal 3 tahun ini termasuk juga untuk bagi kita formasi guru, yaitu dengan jabatan ahli pertama. Dikarenakan kalau misalkan kita merujuk pada edaran ini, maka di sini untuk jabatan fungsional guru ini juga termasuk jabatan fungsional. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasa gundah atau khawatir apakah nanti kita itu harus memiliki masa kerja 3 tahun untuk mendapatkan penetapan nomor induk P3K, di sini juga sempat dibahas yaitu oleh salah satu media online cpnn.com, yaitu Pemda wajib sertakan SPTJM untuk usulan penetapan NIP P3K guru honorer cemas. Karena di sini disampaikan bahwa para guru honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 ini ketar-ketir. Pasalnya Badan Kepegawaian Negara merevisi kembali usulan penetapan NI P3K. Revisi tersebut tertanggal 14 Februari yang ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat dan daerah. Yang mana di sini pada intinya untuk permintaan SPTJM ini adalah Satya, ini adalah dari Karohumas, menegaskan permintaan untuk menambahkan SPTJM dalam rangka untuk mempercepat proses penetapan NI P3K.
Selain itu, masing-masing instansi diminta bertanggung jawab atas data calon P3K yang diajukan ke BKN. Persyaratan SPTJM itu mengundang reaksi beragam dari para calon P3K. Sebagian besar was-was karena khawatir akan mempengaruhi proses penetapan NIK P3K mereka. Dan kalangan yang merasa khawatir ini adalah dari teman-teman guru honorer non-kategori. Dikarenakan apa? Datanya itu hanya berdasarkan Dapodik saja. Lantas kira-kira untuk persyaratan paling sedikit 3 tahun memiliki pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, ini apakah untuk semua P3K, baik itu P3K guru maupun P3K non-guru? Coba kita cermati kembali surat edaran Kemdikbud terkait tentang persyaratan pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2021 yang dikeluarkan 31 Mei 2021. Yang mana di sini pada intinya itu adalah terkait tentang persyaratan pelamar. Ini adalah di sini disampaikan bahwa yang pertama inilah tenaga X kategori 2 sesuai dengan database BKN. Kemudian guru honor yang mengajar di sekolah negeri di bawah naungan Kemdikbud yang terdaftar di Dapodik. Kemudian guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG yang terdaftar di database lulusan PPG. Di sini kita cek kembali Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K guru, yaitu terkait tentang persyaratan pelamar untuk melamar formasi P3K guru. Itu terdiri dari THK 2 guru non PNS yang terdaftar di Dapodik, inilah untuk sekolah negeri, dan juga guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Di sini tidak disebut terkait tentang batas minimal masa kerja yang harus dimiliki. Kemudian di sini kita coba cek kembali salah satu pengumuman pengadaan seleksi CASN terdiri dari CPNS, P3K guru dan P3K non guru dari salah satu daerah atau salah satu instansi, yang mana di sini juga mencakup kesemuanya, yaitu terdiri dari tenaga kesehatan, teknis, kemudian untuk jabatan fungsional guru dan juga tenaga kesehatan. Di sini kalau misalkan kita cermati terkait tentang persyaratan umum pendaftaran calon CASN. Nah, ini adalah persyaratan-persyaratan sesuai dengan yang tertuang dalam Permen Pan RB nomor 28 dan juga nomor 29. Adalah untuk persyaratan umumnya saya rasa tidak jauh berbeda. Selanjutnya di sini kita cek terkait tentang persyaratan khusus pendaftaran pegawai ASN tahun 2021, terdiri dari untuk persyaratan khusus untuk pendaftar CPNS, kemudian jabatan fungsional guru dan non-guru. Di sini kalau misalkan kita cermati untuk persyaratannya ini adalah poin 1 sampai poin 4. Ini adalah sama halnya dengan yang diberikan pada Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 dan juga Kemdikbudristek. Di sini tidak mencakup terkait tentang batas minimal masa kerja. Di sini hanya ada yang penting terdaftar di Dapodik. Selanjutnya kalau misalkan kita cermati untuk persyaratan jabatan fungsional non guru, misalkan di sini tenaga kesehatan, di sini untuk poin yang C ada persyaratan tambahan. Setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam seleksi penerimaan P3K wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang terampil dan juga ahli pertama. Namun untuk persyaratan ini adalah dikategorikan dalam persyaratan yaitu P3K jabatan non-guru. Hal tersebut juga dalam bentuk pembuktian yaitu dokumen yang diupload di akun SSCSN ketika melakukan pendaftaran. Ya, di sini bagi pelamar formasi P3K wajib melampirkan surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang terampil dan juga ahli pertama. Nah, selanjutnya terkait tentang batas minimal masa kerja 3 tahun untuk jabatan fungsional guru itu kira-kira seperti apa? Coba di sini kita cek kembali portal pengumuman P3K guru p3k.kemdikbud.go.id. Tepatnya pada bagian ujian dan seleksi kompetensi. Coba kita cek pada kebijakan afirmasi. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk masa kerja batas 5 tahun itu adalah sebagai persyaratan untuk kita guru honorer itu mendapatkan afirmasi. Yang mana di sini yang paling jelas itu adalah untuk mendapatkan afirmasi usia dan afirmasi THK 2. Disampaikan bahwa untuk teman-teman yang memiliki usia di atas 35 tahun ini mendapatkan afirmasi 15%.
Ini berlaku untuk peserta yang usia 35 tahun dan juga di sini berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Dan juga di sini berdasarkan data Dapodik. Begitu juga dengan afirmasi XTHK2 sebesar 10%. Makanya ketika pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahap 1 maupun tahap 2, di sini banyak sekali teman-teman yang sebenarnya mendapatkan memiliki usia di atas 35 tahun maupun juga XTHK2, namun dikarenakan tidak memiliki masa kerja 3 tahun atau mungkin terputus, maka di sini tidak mendapatkan afirmasi tambahan tersebut. Dikarenakan untuk mendapatkan afirmasi tersebut, ini adalah kita harus memiliki masa kerja minimal itu 3 tahun ya, dan aktif secara berturut-turut. Selanjutnya terkait tentang surat edaran terbaru dari BKN tertanggal 14 Februari tentang persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP3K, yang mana di sini ada persyaratan paling rendah itu memiliki pengalaman 3 tahun dan juga 5 tahun termasuk jabatan fungsional guru atau tidak. Nah, di sini kita berdoa saja semuanya, semoga saja persyaratan yang seperti ini adalah hanya untuk P3K non-guru. Dan untuk yang P3K guru, itu adalah semoga saja ini tidak menjadi seperti ini ya. Dikarenakan sayang sekali dari teman-teman itu sudah banyak sekali ya, mungkin ada fresh graduate baru saja mendapatkan masa kerja, mengabdi di sekolah, itu baru 3 tahun, baru kurang dari 3 tahun, entah itu setahun, 2 tahun setengah, atau mungkin 3 tahun kurang. Namun di sini karena kita lulus seleksi kompetensi, kita lulus dan tinggal menunggu penerbitan NIP3K saja, terkendala dengan peraturan yang dikeluarkan di tahap-tahap akhir seperti ini, maka ini tentunya akan membuat kita sangat kecewa. Sambil kita menanti nanti kebijakan dari Kemdikbudristek itu bagaimana. Nah, di sini untuk usaha kita, itulah kita berdoa bersama semoga untuk usul penetapan NIP3K ini segera bisa terrealisasi dan kita segera bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.